Nama saya Sherin Hana dengan NPM 1946045. Saya akan menjelaskan tentang apa sih itu bullying. Bullying adalah di mana satu orang atau lebih berusaha untuk mengontrol atau menyakiti orang lain dengan cara kekerasan. Ada beberapa jenis bullying. Bisa menyakiti dalam bentuk fisik seperti memukul, mendorong, dan sebagainya. Dalam bentuk verbal adalah menghina dan menggunakan kata-kata kasar. Pada zaman sekarang ini, bullying bisa terjadi dalam bentuk sosial, seperti mengabaikan dan mengucilkan orang lain. Bullying juga bisa terjadi dalam bentuk media sosial, telepon, email, atau lain-lain, dan biasa juga disebut dengan cyberbullying. Halo, perkenalkan nama saya Eleonora Josephine Donatustan dengan NPM 1946009, mahasiswa Prodi Pariwisata semester 2. Jenis-jenis bullying. Jenis-jenis bullying itu ada 4, yaitu yang pertama, bullying secara fisik. Itu dilakukan secara langsung dengan kontak fisik seperti memukul, menendang, dan mendorong. Yang kedua, bullying secara verbal. Secara verbal itu non-fisik, seperti mengejek, mencemooh, menghina, menghasut. Jadi bahan yang sering dilakukan dalam bullying secara verbal itu adalah suku, agama, ras, antar golongan, nama orang tua, bisa juga status ekonomi dan orientasi seksual. Jadi ada peribahasa tajam lidah daripada pedang. Jadi saudara harus menjaga perkataan, hati-hati dengan berbicara. Karena kalau setelah kita berbicara kata-kata kotor, kita bisa melukai orang lain. Itu juga yang kedua, mulutmu harimaumu. Apa yang sudah kita ucapkan itu tidak bisa diputar balik atau ditarik kembali. Seperti anak panah. Jenis bullying yang ketiga itu bullying secara sosial. Secara sosial itu contohnya menggosip. Yang keempat itu cyberbullying atau pembulian secara online atau daring. Jadi kalau cyberbullying itu seperti kita berkata-kata kasar di media sosial. Misalnya seseorang berkata kotor di komen foto akun Facebooknya, seperti kata-kata yang tidak pantas dilakukan. Saudara, apa saja dampak bullying? Dampak bullying itu yang pertama merusak kesehatan baik fisik maupun mental. Jadi kalau merusak kesehatan secara fisik itu seperti kita bisa rentan terhadap penyakit, bahkan berujung kematian. Yang kedua itu minder atau tidak percaya diri. Yang ketiga, penurunan prestasi akademik. Yang keempat, melakukan balas dendam atau timbal balik. Jadi, saudara, kita harus stop bullying. Jangan melakukan pembulian. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, nama saya Andrew. Saya mahasiswa jurusan pariwisata dengan NPM 1946044. Di sini saya dapat bagian untuk menjelaskan bagaimana cara kita menghindari perilaku bullying. Oke, kalau Anda ingin menjadi pribadi yang jauh dari perilaku ya, atau mungkin jauh dari tanda-tanda kalau Anda mempunyai sifat atau pribadi yang membuli seseorang itu, Anda bisa coba belajar, menambah wawasan gitu. Apa itu bullying? Kalian bisa Google, searching sekarang banyak informasi tentang apapun di Google. Kalian pelajari bullying itu apa.
efeknya ke orang yang dibully itu apa, dan efek yang ngebully gitu kan, dan alasannya kenapa orang itu ngebully gitu, karena setiap tindakan itu pasti ada alasan gitu kan. Dan banyak sebenarnya menjadi sebuah alasan orang membuli seseorang gitu. Mungkin salah satunya seperti dia ketika anak sekolah itu di rumah itu mungkin dia kurang kasih sayang, dan dia selalu merasa ditindas oleh kakaknya gitu. Jadi dia pengen menunjukkan dominasi oleh dirinya gitu terhadap orang lain yang menurutnya lebih lemah gitu. Makanya dia membuli seseorang gitu untuk menunjukkan kalau dia itu lebih, atau mungkin sebuah bentuk pelampiasan istilahnya gitu. Namun itu ya bukan pelampiasan yang bagus gitu, bukan pelampiasan yang baik gitu. Dan efeknya ke korban itu juga kena ke sisi psikologisnya gitu, dan nggak dikit yang berujung ke bunuh diri ya. Mohon maaf agak eksplisit katanya. Dan jadi coba deh dipelajari lagi, coba dibaca artikel tentang bullying, tentang bunuh diri, tentang psikologi mental gitu. Mungkin, tapi itu juga harus diimbangi ya, dibawa dengan rasa empati terhadap manusia. Anda harus punya rasa empati, Anda harus mengerti gitu. Kenapa dia merasa demikian, kenapa si dia merasa demikian gitu. Di sana kalau kalian mengerti kalau posisi yang jadi korban rasanya bagaimana, saya yakin pasti Anda tidak akan ingin melakukan hal tersebut gitu. Kalau Anda masih... Nama saya Wiwi, NPM 1946023. Saya akan menjelaskan apa itu hate speech. Hate speech adalah suatu tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu ataupun kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada seseorang. Contohnya, menghina ras, warna kulit, agama, etnis, dan lain sebagainya. Saya Syifa Febrina, NPM 1946021. Di sini saya akan menjelaskan 5 cara untuk menghindari hate speech. Yang pertama yaitu dengarkan dan introspeksi diri saat merasa ada orang lain yang membicarakan sesuatu tentang diri kita. Cobalah untuk berbesar hati, mendengarkan pendapat mereka, kemudian berkacalah pada diri kita sendiri. Bila yang dikatakan mereka tentang diri kita itu benar, maka perbaikilah agar diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang kedua, jangan direspon. Bila memang apa yang mereka katakan tentang diri kita itu tidak benar, sebaiknya tidak perlu kita respon. Sebab terkadang memang ada saja orang yang berusaha mencari perhatian dengan melakukan hal-hal yang tidak penting seperti membicarakan kita. Yang ketiga, memaafkan. Berbesar hatilah untuk memaafkan para penebar kebencian kepada kita. Sebab memaafkan orang lain dapat menghindarkan kita dari perasaan dan perilaku yang negatif. Yang keempat, block, mute, and delete. Apabila kita makan hati baca komentar-komentar yang tidak benar tentang diri kita, manfaatkanlah fitur block, mute, and delete yang disediakan di berbagai media sosial untuk menyaring informasi yang ingin dan tidak ingin kita baca. Yang terakhir, alihkan perhatian. Langkah terakhir ini jangan terfokus pada apa yang dikatakan oleh orang lain tentang keburukan kita. Fokuskan perhatian kita ke hal-hal yang lebih berguna dan ke orang-orang yang sayang dan menghargai kita. Terima kasih.